Bapak, Ibu. Ya, Baik, saya izin duduk di sini untuk berdiskusi mengenai kondisi kesehatan Bapak saat ini. Apakah boleh? silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nurse Artelia. Di sini saya akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk mengetahui kondisi Bapak saat ini. Baik, saya akan verifikasi identitas dulu ya Bapak. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa, tanggal lahirnya berapa, dan tempat tinggalnya di mana? Saya Joko, saya lahir 8 Agustus 1975. Sekarang saya tinggal di Gambir, Sleman. Dan ini adalah istri saya. Oh, baik Pak Joko dan istri. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang kondisi Bapak saat ini. Tujuannya agar Bapak dan keluarga mengetahui betul bagaimana kondisi Bapak saat ini. Dan untuk semua yang akan saya informasikan dan kita bicarakan akan saya jaga privasi. Baik, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu kita akan memulai dengan membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Apakah ada yang mengganggu atau kurang nyaman? Saya hanya merasa lelah dan sesak nafas saja, Nurse. Oh baik Bapak, tadi kalau tidak salah dokter sudah kesini untuk menyampaikan bagaimana kondisi kesehatan Bapak saat ini, betul? Betul sekali. Oke, di sini saya akan mengecek seberapa jauh Bapak dan Ibu mengetahui tentang kondisi Bapak saat ini. Kalau kata dokter tadi, saya terkena penyakit kanker. Cuman saya tidak percaya, orang saya hanya merasakan lelah dan sesak nafas saja, Nurse. Baik Bapak, saya bisa memahami mendengar sesuatu yang tidak kita harapkan itu memang sangat berat ya Bapak. Tapi saya ingin mendengar dulu apa yang Bapak khawatirkan terkait kondisi yang Bapak alami saat ini. Setahu saya, penyakit kanker itu penyakit yang tidak dapat diobati dan biayanya pun mahal. Dan kalau diobati pun penyakitnya malah tambah sakit terus. Oh begitu. Baik Bapak, terima kasih sudah terbuka. Saya sangat menghargai sekali kejujuran Bapak. Dan jika berkenan, bolehkah saya menginformasikan lebih lanjut tentang kondisi Bapak saat ini? Mungkin bisa secara detail atau lebih ke garis besarnya saja. Boleh, Nurse, cuman jangan terlalu rumit ya. Baik Bapak, akan saya coba jelaskan perlahan, dan jika Bapak merasa ini terlalu berat, Bapak bisa menyampaikan untuk saya berhenti kapanpun. Baik, silakan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan darah, jumlah sel darah putih Bapak jauh lebih tinggi dari angka normal ya Bapak. Di sini tertulis bahwa sel darah putih Bapak terdapat 35.000 mikroliter, yang mana kondisi ini disebut leukemia atau kanker darah. Untuk lebih sederhananya seperti ini Pak. Jadi sel darah putih itu yang tugasnya untuk melawan bakteri dan infeksi malah menyerang kembali pada sel darah merah dan trombosit. Hal inilah yang menyebabkan Bapak mudah lelah, nyeri punggung, dan juga Bapak tampak pucat. Tapi Bapak tenang saja karena saat ini kondisi Bapak masih di stadium 2, yang mana artinya jika Bapak melakukan terapi lebih dini maka peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Dan juga untuk masalah biaya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena di program pemerintah ini ada BPJS yang mana dapat mengcover kekurangan biaya yang Bapak hadapi nantinya. Jadi benar saya terdiagnosa kanker, padahal saya merasa sehat saja. Walaupun yang Nurse katakan tadi memang benar, saya merasakan hal-hal itu beberapa bulan ini. Hanya saja saya takut mati, saya takut merepotkan istri anak istri saya. Bapak jangan begitu, saya selalu samping Bapak. Suami saya bisa selalu panas. Saya paham ini akan berat untuk Bapak dan Ibu menerima kondisi Bapak saat ini. Leukemia memang penyakit yang serius, tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan terapi yang tepat, banyak pasien bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Dan Bapak tidak perlu khawatir karena di sini ada keluarga dan keluarga kita yang selalu mendampingi Bapak. Kita akan jalani ini bersama-sama. Baik Bapak, setelah mendengar penjelasan saya tadi, apa yang paling Bapak harapkan untuk kedepannya? Saya hanya ingin penyakit ini tidak semakin parah, Nurse. Kalau memang harus diobati, saya siap. Saya ingin yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Alhamdulillah Pak Joko, itu keputusan yang sangat bijak dan sangat berani. Saya sangat menghargai semangat Bapak untuk mencoba menjalani perawatan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan bersama-sama menjadwalkan konsultasi dengan dokter spesialis hematologi, lalu mempersiapkan administrasi BPJS, dan juga mendampingi Bapak secara edukasi dan psikologis. Dan selama kemoterapi ini mungkin ada efek sampingnya seperti kerontokan rambut atau Bapak merasa mual.
Tapi tenang saja karena itu hanya efek sementara dan akan ada cara untuk mengobati hal tersebut. Dan untuk saat ini, apakah ada hal yang masih dibingungkan oleh Bapak dan Ibu? Saya lebih paham. Saya merasa lebih berat, tapi akan saya coba jalani. Terima kasih Bapak sudah berani untuk mengambil langkah ini. Saya sangat menghargai keputusan Bapak. Saya paham ini bukan hal yang mudah, tapi keputusan Bapak untuk mencoba adalah langkah besar menuju kesembuhan. Apakah ada hal lain lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Tidak, Nurse. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan diskusi kita sudah selesai dan sudah menemukan langkah selanjutnya. Jadi saya akan akhiri diskusi pada hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya pamit dulu ya Pak, Bu. Terima kasih.